Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu baik, sehat, dan berbahagia. Amin. Teman-teman, kali ini kita lanjutkan lagi membaca buku Quranic Law of Attraction, Reaching Hope with Divine Word Energy. Buku bestseller dari Rushdin Esraouf. Saat ini kita sudah sampai ke bagian 3 di bukunya halaman 93. Tapi kalau teman-teman menggunakan PDF, nanti ada di halaman atau lembar ke 103. Untuk yang ketiga ini yaitu kolaborasi energi doa, syukur, dan sabar. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah kata-kata khusus di bagian awalnya, hakikat syukur adalah mengakui nikmat Allah dan menggunakannya sesuai keridaan Allah. Sedangkan hakikat sabar adalah tenang di bawah kekuasaan takdir tanpa mengeluh di hadapan makhluk dan putus asa terhadap karunia Allah. Ibnu Ad-Diba Asy-Syaibani, Mukafiratus Zunud wa Mujibatul Jannah. Lanjut, dalam bab sebelumnya sudah kita bicarakan bagaimana merengkuh energi doa, syukur, dan sabar. Mudah-mudahan Anda telah memahaminya. Saya berharap Anda segera mempraktikkannya. Namun, sebelum Anda benar-benar mengaplikasikan energi doa, syukur, dan sabar, sebaiknya Anda tuntaskan bab ini. Perlu saya ingatkan bahwa bab sebelumnya hanya mengemukakan energi doa, syukur, dan sabar secara parsial. Penjelasan itu belumlah memadai untuk membangun taman kebahagiaan dalam kehidupan kita. Maka sengaja saya tuliskan bagian ini supaya kita semakin menyadari dengan pasti bagaimana mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan melalui doa, syukur, dan sabar. Setelah membaca bab sebelumnya, saya senang sekali. Mengapa? Setidaknya kita sudah memahami energi-energi yang tersimpan dalam Al-Quran dan bagaimana Al-Quran mengemukakan hukum ketertarikan. Kita sudah memahami apa itu energi doa dan mengapa doa seseorang tak kunjung terjawab. Kita pun sudah mengerti bagaimana mendatangkan rasa syukur dalam jiwa kita. Begitupun dengan kesabaran. Saya yakin kita sudah memahami arti dan cara merengkuh kesabaran dalam kehidupan. Sekarang saatnya kita mengolaborasikan ketiganya, doa, syukur, dan sabar. Mungkin dalam benak kita muncul sebuah pertanyaan, mengapa mesti mengolaborasikan ketiga komponen tersebut? Bukankah satu saja sudah cukup? Mari kita temukan jawabannya bersama. Selama ini, saya mengamati betapa banyak diri kita yang hanya terfokus pada satu energi. Selama ini, kita terfokus pada doa saja, atau kita terfokus pada sabar saja. Seolah-olah doa, syukur, dan sabar adalah tiga komponen yang saling terlepas, seakan-akan tidak ada kaitannya antara satu sama lain. Doa ya doa, syukur ya syukur, dan sabar ya sabar. Padahal ketiga komponen itu memiliki keterkaitan erat untuk membangun kebahagiaan dalam kehidupan ini. Doa, syukur, dan sabar perlu dipadukan dalam satu kesatuan. Ambillah sebuah tamsil. Bayangkan jika kita membuat secangkir teh tanpa gula. Apa jadinya? Rasanya pahit bukan? Untuk menyajikan secangkir teh yang enak, tentu kita membutuhkan gula sebagai pemanis. Kita juga memerlukan air hangat dan tidak boleh terlewatkan sendok untuk mengaduknya. Kita campurkan bubuk teh, air hangat, dan gula, lalu kita aduk sampai benar-benar merata. Rasanya pasti nikmat. Begitupun dengan kehidupan ini. Kita membutuhkan doa, syukur, dan sabar secara
bersamaan. Kemudian kita aduk ketiga komponen tersebut. Dalam perkataan lain, apabila kita melakukan kolaborasi antara ketiganya, kita akan merasakan nikmatnya menjalani hidup ini. Pasalnya, sampai saat ini kita berdoa tanpa dibarengi dengan syukur. Begitupun kita bersyukur tanpa diiringi dengan kesabaran. Ketika kita diberikan kenikmatan, lantas kita bersyukur. Namun, saat Allah menguji kita dengan kesengsaraan, kita lupa bersabar. Sejatinya, syukur dan sabar haruslah sejalan. Syukur adalah buah dari kesabaran. Orang yang senantiasa membiasakan diri untuk bersabar, besar kemungkinan memiliki tingkat kesyukuran yang sebanding. Orang penyabar lazimnya melek syukur, meskipun ada kemungkinan pula mereka yang sering bersyukur tidak mampu menahan kesabaran tatkala nikmat dicabut dari dirinya. Saya teringat sebuah pernyataan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tentang kesabaran dan kesyukuran. Sungguh unik urusan orang yang beriman itu. Semua urusan baik baginya. Hal itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Jika dia memperoleh kegembiraan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ditimpa kesulitan, dia bersabar dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Pernyataan Rasulullah SAW tersebut semakin memperkuat bahwa sabar dan syukur harus dilakukan sejalan. Manakala kita mendapatkan kesenangan, kesyukuran adalah bayarannya. Dan ketika kita diterpa badai kesengsaraan, maka sabar adalah bayarannya. Semua bayaran itu ditujukan untuk kebaikan diri kita. Betapa banyak orang yang bersyukur dan bersabar mendapatkan hidayah dari Allah. Tidak menutup kemungkinan kesenangan dan kesengsaraan membukakan pintu inspirasi, baca hidayah Allah bagi diri kita menuju perbaikan diri. Kesabaran, istibar, dan kesyukuran, tasyakur haruslah menyatu. Sekali lagi mari kita pahami bahwa doa, syukur, dan sabar harus berkelindan dalam kehidupan kita. Ketiganya melebur menjadi satu keutuhan, 3 in 1. Paduan itu harus menyatu dalam relung terdalam hati kita. Tidak boleh bekerja sendiri-sendiri. Doa kita tidak akan mungkin terkabulkan tanpa adanya kesyukuran dan kesabaran. Hal ini perlu kita renungkan baik-baik. Mungkin sampai saat ini kita sudah bersungguh-sungguh mengangkat tangan kepadanya. Kita meminta banyak permohonan dan keinginan kepadanya. Pada kenyataannya, keinginan-keinginan itu tidak terwujud secepat yang dibersihkan dalam hati. Kita pun merasa kecewa dan putus asa. Sebenarnya, Allah senantiasa mengabulkan permintaan hamba-Nya. Dia memberikan apa yang kita inginkan, bahkan sampai detik ini. Dia telah memberikan apa yang kita idam-idamkan, meskipun terkadang kesadaran luput hadir di dalam diri kita. Permasalahannya adalah kita sering belum mengetahui apa sebenarnya keinginan-keinginan kita itu. Kita memang telah berdoa setiap hari, meminta keinginan dan cita-cita kita. Akan tetapi, sudahkah kita menanyakan kepada diri kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah memang keinginan itu sesuai dengan diri kita atau isi hati kita? Jangan-jangan apa yang kita minta justru tidak sesuai dengan isi hati kita sendiri. Lisan dan hati kita saling bertikai. Berdasarkan hal ini, cobalah berdoa kepadanya agar Dia menunjukkan apa yang kita inginkan. Selain memohon kepada Sang Khalik, kita juga membutuhkan kesabaran dan kesyukuran. Kita harus memiliki sikap syukur dan sabar. Kemudian kita kolaborasikan energi doa, syukur, dan sabar. Maka Allah niscaya mengabulkan doa-doa kita. Kehidupan kita semakin tenang, bahagia, nikmat, dan minim keluh kesah. Lalu, bagaimanakah ketiga komponen tersebut bekerja dalam kehidupan kita sehingga doa-doa kita terkabulkan, hidup kita bahagia, tenang, dan seterusnya?
Terdapat beberapa cara jitu yang dapat kita lakukan untuk meluluskan doa-doa kita agar hidup kita bertaburkan bunga kebahagiaan. Bunga-bunga kebahagiaan di antaranya adalah: kenalilah apa yang sebenarnya kita inginkan. Teruslah berdoa saat senang maupun susah. Tanamkan kuat-kuat apa tujuan doa kita. Hidupkan rasa syukur di dalam hati. Gunakan energi sabar untuk bangkit dari kegagalan, untuk menyinari kegelapan yang berselimut. Dan sholatlah dengan penuh syukur dan sabar. Mari kita praktikkan satu persatu. Pertama, kenalilah apa yang sebenarnya kita inginkan. Mengenali keinginan-keinginan kita memang bukan pekerjaan yang mudah, terlebih apabila mengenali keinginan-keinginan yang sesuai dengan hati kita. Seringkali kita berdoa kepada Allah untuk meminta keinginan-keinginan yang sesungguhnya tidak sesuai dengan isi hati kita. Kita senantiasa meminta kepadanya supaya memberikan rezeki. Kita menaruh harapan besar dari keinginan diri kita. Padahal pada kenyataannya hati kita merasa lumrah dengan perasaan takut miskin. Hati kita selalu fokus pada kemiskinan. Dalam lubuk terdalam hati kita pun selalu bergejolak gelombang yang mempertanyakan, meragukan terkabul atau tidaknya doa kita. Jika keadaannya seperti ini, sebenarnya apa yang kita pinta tidak sesuai dengan isi hati kita. Kita meminta sebuah kebahagiaan, tapi hati kita selalu diliputi kemurungan. Kita memohon kelimpahan, tetapi kita selalu takut akan kemiskinan dan meragukan terkabulnya doa tersebut. Saat kita bersimpuh untuk datangnya sebuah kelapangan, hati kita masih diimpit kesempitan. Dalam kondisi begini, kita belum mengenali apa sesungguhnya keinginan-keinginan kita tersebut. Cara paling efektif untuk mengenali apa yang kita inginkan, yakni dengan bertanya kepada diri sendiri. Jadi, apa yang saya inginkan? Kemudian, kenalilah hal-hal yang membuat kita merasa senang dan jadikan identifikasi diri ini sebagai kebiasaan. Cobalah mencatat hal apa saja yang kita sangat senangi. Hanya kita yang mengetahui hal apa saja yang dengannya dapat menjadikan kita bersemangat, senang, dan mengerjakannya tanpa terbebani. Agar mudah bagi kita menemukan keinginan-keinginan yang tersembunyi, cobalah tanya pada diri kita sendiri pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Berdialoglah dengan diri kita sendiri. Istafri qalbak. Kata Rasulullah, berkomunikasilah dengan benak Anda sendiri. Apa saja keinginan-keinginan saya? Mengapa saya menginginkan hal tersebut? Jika saya berhasil mewujudkan keinginan-keinginan tersebut, apakah saya merasa bahagia? Kalau memang saya bahagia, apa penyebab kebahagiaan saya itu? Bisakah saya tersenyum bahagia ketika keinginan-keinginan saya terwujud? Mengapa? Apa arti dan maksud kebahagiaan menurut sudut pandang saya? Renungilah pertanyaan-pertanyaan di atas dan jawablah dengan sejujur-jujurnya. Insya Allah, kita segera mengenali keinginan-keinginan kita dan sesegera mungkin menjadikan keinginan tersebut sebagai kebiasaan hidup kita. Ambillah sebuah tamsil. Anda senang sekali menjadi seorang yang menggeluti public speaking. Kemahiran berkata-kata Anda cukup memadai. Anda memiliki kemampuan retorika yang dahsyat. Bahkan Anda sudah berkali-kali dipercaya memandu pelatihan-pelatihan motivasional ataupun acara-acara yang melibatkan banyak orang. Anda merasa bersemangat ketika berbicara di hadapan audiens. Anda senang berbagi dengan orang lain melalui gaya berbicara Anda yang unik. Anda bahkan menisbatkan diri sebagai orator ulung, singa podium, trainer sejati, motivator paling berbakat, pemimpin persuasif, dan sebagainya.
Kemudian, cobalah berdoa supaya Allah memberikan jalan yang terbaik untuk mendatangkan kelimpahan melalui kesenangan Anda tersebut. Mohonlah kepada Allah supaya kemampuan Anda semakin hari semakin baik. Mohon juga kepadanya, semoga kemampuan Anda tersebut terus berkembang dan mampu menghasilkan rezeki. Anda berharap untuk menjadi seseorang yang optimal. Anda meyakini bahwa Anda pasti bisa berhasil dan sukses. Saya yakin dengan keinginan-keinginan Anda tersebut yang Anda perkuat dengan doa. Insya Allah, tidak lama lagi Anda akan menjadi seorang pembicara yang andal. Kesabaran dan rasa syukur dibaktikan seiring Anda menghiasi waktu, mimpi itu segera menjemput diri Anda. Rezeki pun mengalir dalam hidup Anda. Contoh ini adalah realitas konkret yang terjadi dalam kehidupan saya. Sejak masa SMU, Sekolah Menengah Umum, saya senang sekali menjadi pembicara. Bahkan, saya bercita-cita menjadi seorang pemimpin perusahaan. Dengan menjadi seorang pemimpin, kemampuan berbicara sangat diperlukan. Karena seorang pemimpin bukan semata-mata cerdas logis matematis. Ia pun harus cerdas berkata-kata. Malahan, seorang pemimpin membutuhkan tingkat kecerdasan yang bertingkat, baik secara intelektual, emosional, dan bahkan spiritual. Saya pun mengamati pemimpin-pemimpin yang berpengaruh di dunia. Ternyata mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan mengolah retorika yang baik. Mereka mampu menggugah orang dengan untayan kata yang inspiratif. Mereka merupakan pembicara yang efektif. Saya pun terus melakukan kebiasaan itu, berlatih berbicara di hadapan orang banyak. Di kampus tempat saya belajar, saya berusaha memberikan opini-opini dan mengkritisi bahan pembelajaran yang diberikan oleh dosen saya. Saya berdiskusi dengan teman-teman secara berkala. Kebiasaan yang dibangun ini menyebabkan kemampuan komunikasi lisan saya berkembang dan cenderung membaik. Sebuah kesempatan yang membuat saya sangat senang adalah ketika saya dipercaya oleh seorang teman untuk memberikan motivasi kepada peserta pelatihan pengembangan diri. Saya beruntung sekali, ternyata saya menyampaikannya dengan sangat baik. Dari pengalaman inilah, titik tolak saya menjadi pembicara berawal. Banyak teman dan kolega saya yang mempercayai saya untuk memandu acara-acara di kampus maupun dalam kegiatan ekstra kampus, bahkan sampai saat ini. Tak terhitung lagi berapa kali saya memberikan pelatihan motivasi maupun pelatihan penulisan kepada orang banyak. Sudah tidak terbilang lagi pengalaman yang saya raih ini. Hati saya berbisik, doa saya sudah terkabul. Doa saya sudah terkabul setiap kali saya mengangkat tangan di hadapannya. Saya bertambah yakin bahwa faktor yang paling penting bagi sang pendoa adalah mengenal dirinya dan keinginan-keinginannya. Salah satunya adalah yang sudah saya tegaskan sedari awal. Kenali hal-hal yang kita senangi dan jadikan hal itu sebagai kebiasaan. Meskipun kita belum mengetahui sebenarnya tentang hal-hal yang kita senangi, tidak perlu berkecil hati. Berdoalah padanya, mintalah kepadanya supaya memberikan petunjuk. Ya Allah, berilah hamba petunjuk apa sebenarnya keinginan-keinginan yang ada dalam hati hamba ini. Bukakanlah hati ini ya Allah. Allah Maha tahu kehendak sebenarnya dalam hati kita. Namun, kita pun perlu memperkuat doa kepadanya. Jangan bosan-bosan untuk melantunkan doa-doa permohonan untuk meminta petunjuk darinya. Ya Allah, apa sesungguhnya yang Engkau inginkan dalam kehidupan hamba ini? Berikanlah hamba petunjuk-Mu. Banyak contoh orang yang sukses karena memang sejak awal mereka memahami persis apa yang mereka inginkan dan mengetahui misi hidupnya. Mereka mengerti keinginan-keinginan mereka dalam menapaki tangga kehidupannya. Bill Gates sudah mengetahui sejak muda bahwa ia akan menjadi pakar di bidang software komputer, sehingga ia terus menempa dirinya dan terus mengembangkan kebiasaannya bergelut dengan software komputer. Kini ia dikenal sebagai orang yang sangat sukses. Padahal pada masa kuliahnya ia pernah drop out. Ia bukanlah orang yang pintar.
Pria kelahiran 28 Oktober 1955 yang bernama asli William H. Gates ini adalah otak brilian dari Microsoft, perusahaan global yang bergerak di bidang pembuatan software dan teknologi internet untuk komputer pribadi dan bisnis. Siapa yang tak kenal piranti software bernama Windows dan aneka versi Microsoft Office-nya? Microsoft merupakan raja piranti lunak yang belum terkalahkan. Semua orang di dunia familiar dengan produk buatan Microsoft tersebut. Bill Gates kecil tumbuh di Seattle, Amerika Serikat bersama kedua orang kakak perempuannya. Bill kecil tumbuh menjadi anak yang penuh percaya diri di bawah didikan ayahnya William Gates yang berprofesi sebagai jaksa dan ibunya Mary Gates yang berprofesi sebagai dosen. Minat dan bakatnya pada dunia software dimulai sejak usia 13 tahun. Pada 1973, saat menjadi mahasiswa baru di Universitas Harvard, salah satu kampus bergengsi dan sangat populer. Ia mengembangkan bahasa pemrograman BASIC untuk komputer mikro. Pada 1975, Bill memutuskan untuk berhenti kuliah dan memulai debut bisnis Microsoft-nya dengan bantuan seorang teman akrabnya, Paul Allen. Sebuah impian sederhana Bill Gates saat itu adalah membuat piranti lunak yang memudahkan setiap pemakai komputer di dunia. Dia ingin menjadikan komputer sebagai teman sejati manusia. Impian Bill Gates tidak berjalan mulus. Banyak orang mencibir usahanya. Nah, maklum, pada masa itu komputer adalah jenis barang mewah yang hanya dapat dioperasikan oleh orang-orang pintar. Akan tetapi, impian sederhana Bill Gates itu terlalu besar untuk dipatahkan oleh keterbatasan yang dimilikinya. Garasi rumahnya pun dipakai sebagai workshop sekaligus kantor. Justru dari sinilah ia memulai debutnya sebagai orang terkaya di dunia lewat ide gemilangnya Microsoft. Lain Bill Gates, lain pula kisah sukses Bob Sadino. Pria perlente yang tidak pernah lepas dari celana pendek bututnya ini adalah salah satu sosok entrepreneur sejati yang memulai usahanya dari nol. Bob Sadino juga bukanlah keturunan pengusaha. Bakat bisnisnya muncul begitu saja ketika ia kepepet. Titik balik yang getir menimpa keluarga Bob Sadino. Ia rindu untuk pulang kampung setelah merantau 9 tahun di Belanda dan Jerman sejak tahun 1958. Ia membawa pulang istrinya dan mengajaknya hidup serba kekurangan, padahal sebelumnya mereka hidup mapan dengan gaji yang cukup besar. Modal yang ia bawa dari Eropa, satu dari 2 sedan Mercedes buatan tahun 1960-an, dijual untuk membeli sebidang tanah di bilangan Kemang, Jakarta Selatan, sedangkan sebuah mobil lagi ia ubah menjadi taksi dan ia sendiri sopirnya. Bob bertekad tidak ingin lagi menjadi karyawan yang diperintah atasan. Pengalamannya selama belasan tahun menjadi karyawan sudah cukup baginya. Karena itu, ia bersedia bekerja apa saja untuk menghidupi diri sendiri dan istrinya, asalkan memiliki kebebasan penuh atas waktunya. Setelah mobilnya yang dijadikan taksi mengalami kecelakaan, ia pun beralih menjadi kuli bangunan dengan upah harian Rp100. Bekerja banting tulang menjadi kebiasaannya. Untuk menenangkan pikirannya, Bob menerima pemberian 50 ekor ayam ras dari kenalannya, Sri Mulyono Herlambang. Inspirasi berwirausaha Camp Chicks justru muncul ketika secara tak sengaja Bob mengamati ayam-ayamnya. Ia merenung, ayam-ayam saja bisa berjuang hidup. Apalagi Bob yang manusia berakal pikiran. Bob pun mulai serius memelihara ayam-ayamnya. Kebetulan saat itu di Kemang belum ada peternak ayam, sehingga warga di sana sulit membeli telur ayam. Ketika
Setiap hari, Bob dan istrinya berjualan telur. Dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun, langganannya sudah banyak, terutama kaum ekspatriat Kemang. Maklum, mereka berdua fasih berbahasa Inggris. Cara promosinya juga terbilang unik. Bob percaya kualitas pelayanan untuk pelanggan adalah yang utama. Oleh karena itu, Bob sebisa mungkin tidak mengecewakan pelanggan. Suatu hari, Bob iseng menaruh salah satu telur busuk di antara telur-telur seorang pelanggannya dengan tujuan untuk membuktikan ucapannya mengenai layanan purna jualnya. Tentu saja ulahnya kali ini berbuah komplain dari pelanggan tetapnya. Bukan justru panik, Bob malah senang. Bisiknya dalam batin, akhirnya ada juga yang komplain. Sesuai janjinya, Bob pun memuaskan pelanggan yang dikecewakan tersebut, yaitu tidak hanya mengganti sejumlah telur busuk yang busuk, tetapi juga memberikan beberapa kilogram telur baru sebagai kompensasi. Rupanya sang pelanggan senang. Tersiarlah berita dari mulut ke mulut mengenai layanan purna jual itu. Pelanggan Camp Chicks pun kian bertambah. Pelanggan semakin membludak. Bob Sadino berhasil mendapatkan kepercayaan di mata pelanggannya. Dari sini, usaha Bob menanjak. Ia berhasil menjadi pemilik tunggal Camp Chicks dan pengusaha perladangan sayur dengan sistem hidroponik. Lalu ada Camp Food, pabrik pengolahan daging di Pulau Gadung, dan sebuah warung sastik di Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta. Catatan awal tahun 1985 menunjukkan rata-rata per bulan perusahaan Bob menjual 40 hingga 50 ton daging segar, 60 sampai 70 ton daging olahan, dan 100 ton sayuran segar. Demikianlah contoh kisah hidup Bill Gates dan Bob Sadino yang berjuang keras mewujudkan keinginan-keinginannya. Bill Gates maupun Bob Sadino memahami benar apa yang mereka inginkan. Meskipun badai kesengsaraan dan kegagalan datang, tapi mereka tidak gentar. Mereka bangkit kembali dan mengejar keinginan-keinginan mereka, tidak gentar menghadapi halilintar, surut bertekuk lutut, pantang menyerah. Lalu, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mengenali keinginan-keinginan kita? Apa yang kita senangi dalam kehidupan ini dan sebagainya? Jika kita belum juga mengetahui keinginan kita dalam kehidupan ini, sekali lagi mohonlah kepadanya supaya memudahkan jalan terbaik dalam kehidupan kita. Kita dapat memohon keinginan-keinginan kepada Allah terhadap diri kita, karena Allah telah mempersiapkan skenario dalam kehidupan hambanya. Oleh sebab itu, tidak ada salahnya jika Anda menanyakan kepadanya, apa keinginan Allah terhadap jalan hidup saya? Kapanpun hati saya selalu berdoa, meminta keinginan-keinginan saya, meskipun keinginan-keinginan itu belum terwujud. Oleh sebab itu, tidak ada salahnya jika Anda menanyakan padanya, apa keinginan Allah terhadap jalan hidup saya? Kedua, berdoalah, maka Allah akan menyambutnya. Teruslah berdoa, inilah nasihat yang cukup memengaruhi kehidupan saya. Teruslah berdoa, meskipun doamu itu belum terluluskan. Pernyataan ini sampai saat ini terus terekam dalam hidup saya. Kapanpun, hati saya selalu berdoa, meminta keinginan-keinginan saya, meskipun keinginan-keinginan itu belum terwujud. Saya tidak akan pernah berhenti mengadu kepadanya, karena saya meyakini bahwa Allah sudah mengabulkan doa saya. Jika saya berhenti berdoa kepadanya, itu berarti saya kufur terhadap nikmat Allah. Kita kufur, kita menutupi kebenaran bahwa kita telah dianugerahi banyak nikmat, maka berdosalah saya.
Dalam keadaan apapun, sebaiknya kita terus bermunajat meminta pertolongan kepadanya. Kala susah maupun senang, doa harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Allah tidak senang menyaksikan hamba-hambanya yang melantunkan doa-doa kepadanya di saat tertimpa musibah saja. Tapi setelah musibah itu pergi, mereka melupakan Allah. Senada dengan hal di atas, saya teringat nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya Abu Dzar. Saya pernah membaca cerita tersebut dari sebuah buku yang saya beli entah beberapa tahun lalu. Saya pun mencoba mengingat-ingat buku tersebut, akan tetapi saya benar-benar lupa. Yang saya ingat hanyalah warna sampul buku tersebut, warnanya putih dengan ukuran layaknya buku-buku pada umumnya. Saya pun menyisir seluruh buku saya yang terpajang di atas lemari. Saya menelusuri satu demi satu, namun saya tak kunjung menemukannya. Saya mulai putus asa, lalu saya berhenti mencari. Saya coba praktikkan hukum ketertarikan. Saya mulai bertanya dalam diri saya sendiri, jadi apa yang saya inginkan? Tiba-tiba hati saya menjawab, saya ingin menemukan nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar yang terkait dengan doa. Saya fokuskan pikiran saya pada keinginan saya saat itu. Cerita tersebut harus ketemu, iya harus. Setelah beberapa menit, pikiran dan perasaan saya memfokuskan pada hal-hal yang saya inginkan. Kemudian, saya pun mengangkat tangan lalu berdoa, "Ya Allah, tunjukkanlah buku itu, bantulah aku menemukan cerita itu, bantulah aku ya Allah." Saya terkejut bukan kepalang. Ternyata buku yang saya cari-cari itu berada tepat di depan saya. Hanya sedari tadi, buku itu terselip dan terhalang oleh buku yang warnanya hampir sama. Jadi saya tidak dapat melihatnya. Sekarang buku itu benar-benar ada di depan saya. Saya pun melihat daftar isinya. Benar, buku ini yang saya cari. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan judul Adab Doa Mustajab, karya Said Al-Laham. Ternyata hukum ketertarikan sudah bekerja dalam kehidupan saya. Oh ya, kembali ke pembicaraan di awal tadi bahwa kita dianjurkan berdoa dalam keadaan apapun, susah atau senang, sempit atau lapang. Dalam keadaan susah maupun senang sama saja, kita tetap berdoa kepadanya. Berikut saya kutipkan dari buku yang saya temukan tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, maukah aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat yang dengannya Allah akan memberikan manfaat bagimu?" "Ya, tentu ya Rasulullah," jawab Abu Dzar. "Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan membimbingmu. Ingatlah selalu akan Allah, maka akan kau temui Dia tepat di depanmu. Ingatlah Allah di saat mendapat kesenangan, maka Dia akan mengingatmu di saat kesusahan. Bila engkau meminta, mintalah kepada Allah, dan bila engkau mencari pertolongan, minta tolonglah kepada Allah. Karena apapun yang terjadi hingga hari pembalasan pasti telah ditetapkan, dan bila seluruh makhluk berusaha bersama membantumu terhadap apa yang tidak ditetapkan Allah, mereka tak akan dapat melakukannya." Tidak disangsikan lagi, orang-orang yang selalu berdoa, baik susah maupun senang, akan mendapatkan sambutan baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebaiknya kita perlu kembali mengoreksi diri kita selama ini. Sudahkah kita memanjatkan keinginan-keinginan kita meski dalam keadaan riang maupun sedih? Kalau belum, sekaranglah saat yang tepat. Imam Ja'far Asy-Syadiq menegaskan bahwa orang yang selalu berdoa kepada Tuhannya dikala senang, maka doanya akan dijawab dikala mengalami kesusahan. Segenap penghuni langit akan berucap, "Ini suara yang kami kenal," dan Dia tidak akan pernah lenyap dari langit. Sebaliknya, orang yang melupakan Allah ketika diberikan kesenangan, maka ketika mereka diterpa musibah, doa mereka tidak akan dijawab. Tidak akan dijawab Allah. Penghuni langit pun berkata, "Itu suara yang tidak kami kenal." Ini sejalan dengan firman Allah,
Mereka melupakan Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Quran Surat At-Taubah, Surat 9 ayat 68. Jika kita mau berdoa kepadanya, kita termasuk kelompok. Jika kita tidak mau berdoa kepadanya, kita termasuk kelompok orang yang sombong, takabur. Doa termasuk salah satu wujud penghargaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa memang menjadi tanggung jawab. Doa memang menjadi tanggungan manusia sebagai hamba Allah. Lalu, mengapa kita enggan merengek di hadapannya? Berdoalah, teteskanlah air mata penuh dengan kesungguhan di hadapan kekuatan ilahiyah. Dengan begitu, kita mengakui dan sangat meyakini keberadaannya. Hidup dan mati kita pun berada di bawah kekuasaannya. Dialah Maha Pemilik kekuasaan. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surat Al-Mu'min, Surat 40 ayat 60. Next, ketiga, tanamkan kuat-kuat tujuan doa kita. Kita tidak cukup mengenali keinginan kita harus memberikan perhatian positif lebih banyak lagi. Perhatian positif inilah yang diwujudkan dengan tujuan doa kita. Sebaiknya, mulai saat ini, tujuan doa kita memiliki nilai-nilai yang positif. Hindarilah pikiran-pikiran negatif. Misalnya, jauhilah dalam hati dan pikiran kita yang selalu fokus pada keraguan-raguan, ketakutan, kekhawatiran, dan kegelisahan. Apa sebabnya? Karena hukum ketertarikan sunnatullah akan melipat gandakan apa saja yang kita perhatikan atau pikirkan dengan segenap energi dan fokus pikiran. Tatkala kita ingin doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, curahkan seluruh perasaan dan pikiran kita pada keinginan-keinginan kita tersebut. Lupakan dan buang jauh-jauh rasa ragu, kekhawatiran, ketakutan, dan kegelisahan kita. Tenanglah, perlahan-lahan aturlah kendali perasaan dan pikiran kita. Perlahan-lahan alihkan fokus perasaan dan pikiran kita pada hal-hal yang kita inginkan supaya terjadi dalam kehidupan kita. Begini caranya. Sebelum kita berdoa, meminta keinginan-keinginan yang sudah kita kenali dan kita masih meragukan terkabulnya doa tersebut, berhentilah sejenak. Diam sejenak, tenangkan hati kita, kemudian tetapkan berdoa dalam hati kita setegas-tegasnya dalam hati. Ulang, tenangkan hati kita, kemudian tetapkan tujuan berdoa kita setegas-tegasnya dalam hati. Misalnya, kita dapat mengucapkan pernyataan ini, "Ya Allah, dengan rasa keikhlasan dan kebahagiaan maka saya mohon kepadamu ... Lalu ucapkan permohonan kita. Kemudian fokuskan terus perasaan dan pikiran pada keinginan kita. Jangan berpikir negatif. Ketika pikiran-pikiran negatif mulai membuyarkan konsentrasi kita, diamlah sejenak. Lalu kuatkan kembali tujuan berdoa kita. Ikhlas dan tetaplah berdoa. Ketika kita berhasil memberikan perhatian pada keinginan-keinginan kita dalam doa, keinginan-keinginan itu akan terbawa ke dalam getaran, pikiran, dan perasaan yang kita pancarkan ke alam sekitar. Hukum ketertarikan sunnatullah akan merespons getaran yang kita pancarkan saat ini. Bahkan ketika kita terfokus semata-mata karena Allah, lillahi ta'ala, doa kita dapat menggerakkan apapun. Rasulullah SAW pernah menuturkan hal tersebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Mu'az bin Jabal. Nabi SAW mengemukakan, bila engkau mengenal Allah sebagaimana mestinya Dia dikenal, pastilah gunung-gunung dapat kau gerakkan dengan doamu. Demikianlah pentingnya menanamkan tujuan doa kita dan memfokuskan pikiran dan perasaan kita pada keinginan-keinginan yang kita panjatkan saat berdoa. Ingat, mengenali keinginan-keinginan kita sebelum berdoa adalah cara terbaik meraih jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, dari mana datangnya keraguan
keraguan-raguan itu, walaupun kita sudah menanamkan kuat-kuat tujuan berdoa kita, rasa ragu-ragu sering berseliweran dalam hati kita. Keraguan berasal dari keyakinan-keyakinan kita yang menghambat terwujudnya segala keinginan-keinginan. Apakah keyakinan yang menghambat keinginan-keinginan kita itu? Keyakinan penghambat adalah pikiran negatif yang sering muncul di dalam benak kita. Pikiran-pikiran seperti itu selalu menghantui diri kita. Akibatnya, kita memancarkan getaran pikiran negatif ke alam sekitar. Hasilnya, alam sekitar pun akan merespons getaran itu. Ketika getaran ketidakyakinan kita kirimkan ke alam sekitar pun akan merespons ketidakyakinan kita tersebut. Resultan yang diperoleh, kita benar-benar mengalami keraguan atas terwujudnya keinginan-keinginan kita. Keinginan kita pupus di tengah jalan. Adakah cara mengenali keyakinan-keyakinan yang menghambat dalam diri kita? Yaps, ada cara sederhana untuk mendeteksinya. Keyakinan penghambat itu dapat dengan mudah kita temukan melalui alasan-alasan yang kita lontarkan ketika kita menginginkan terwujudnya cita-cita dan permintaan kita. Alasan tersebut dapat ditemukan manakala kita mengucapkan kata-kata karena masalahnya. Saya tidak mungkin menjadi kaya karena Berikut ini beberapa contohnya. Saya ingin menjadi orang kaya, tetapi tidak mungkin dapat terwujud karena saya berasal dari keturunan orang miskin. Saya ingin sekali menjadi pembicara andal, tetapi tidak mungkin terjadi karena saya masih sangat muda. Next, saya ingin sekali mendapatkan jodoh yang berakhlak baik dan berwajah cantik atau tampan, tetapi tidak mungkin saya mendapatkannya karena saya buruk rupa. Lalu, saya ingin bertubuh ramping, tetapi sulit direalisasikan karena semua anggota keluarga saya memang gemuk dan sebagainya. Sebenarnya, masih banyak contoh pernyataan atau keyakinan penghambat dari dalam diri kita untuk menjadi lebih baik. Kenyataannya, dalam hidup ini, kita seringkali mengungkapkan pernyataan di atas ke dalam diri kita. Mulai dari bangun tidur, kita sudah menyatakan diri kita tidak akan mampu mendapatkan pelanggan yang tertarik dengan barang dagangan kita. Jika kita seorang pedagang, kita pun benar-benar tak mendapatkan pelanggan. Dua kerugian yang kita dapatkan. Pertama, kita sudah dongkol dan berputus asa terlebih dahulu sehingga kita berjualan dengan perasaan terbebani. Kita membebani perasaan kita. Kita berprasangka buruk, suudzon, kasihanilah perasaan kita. Kedua, jika benar-benar para pelanggan tidak tertarik dengan barang jualan kita, diri kita semakin memberontak. Kita mulai lupa bahwa Allah menguji ketahanan diri kita. Namun, karena perasaan kita diawali dengan rasa tidak yakin, tidak ikhlas, kita semakin menyalahkan diri sendiri. Saya memang tidak berbakat menjadi seorang pedagang. Saya mau berhenti sajalah. Sebaiknya, sebelum kita benar-benar bekerja, perbaruilah frekuensi perasaan dan pikiran kita. Bahagiakanlah diri kita dengan pekerjaan yang kita geluti sehingga kita berangkat meninggalkan rumah dengan perasaan senang, bahagia tanpa beban sedikit pun. Kita meyakini hari ini rezeki Allah akan datang berlimpah ruah. Ketekunan yang kita tanam menunaikan hasil yang memuaskan. Mudah-mudahan dengan keyakinan seperti itu kita dapat meraup keuntungan yang cukup untuk kehidupan kita. Walaupun hari itu kita tidak mendapatkan pelanggan yang tertarik dengan barang dagangan kita, setidaknya kita masih memperoleh keuntungan. Perasaan kita tetap bahagia dan kita tetap bersyukur, optimis, serta sabar. Kita memperoleh pahala atas kesyukuran dan kesabaran yang kita jalani selama kita beraktivitas.
Kelima, menghidupkan rasa syukur dalam hati. Rasa syukur dapat membantu kita merengkuh lebih banyak getaran, pikiran dan perasaan positif yang luar biasa. Jika kita mensyukuri sesuatu sekecil apapun wujudnya, sesungguhnya kita telah memancarkan perasaan dan pikiran kebahagiaan yang murni. Bagaimanakah perasaan kita ketika kita mengucapkan terima kasih yang sangat tulus kepada orang lain? Perasaan yang kita alami saat itu bahagia dan senang, bukan? Kita merasa bahagia ketika mengungkapkan rasa syukur kepada orang lain dengan ucapan terima kasih. Sekarang, sudahkah kita merasakan kebahagiaan yang dalam ketika Allah memberikan nikmat dalam hidup ini? Sekecil apapun nikmat tersebut, tatkala kita mengungkapkan rasa terima kasih, kita selalu dapat memancarkan kebahagiaan dalam kehidupan ini. Dengan rasa senang dan bahagia yang merupakan wujud syukur kita kepada Allah. Sebenarnya kita sedang mengundang terkabulnya keinginan-keinginan kita. Pada hakikatnya, keinginan-keinginan kita sudah dikabulkan. Pelbagai kehendak itu sesuai dengan hati kita atau tidak. Jika kita sudah mampu menghidupkan rasa syukur dalam hati ketika berdoa, saya yakin kita akan hidup dalam ketenangan lebih terarah dan bahagia. Keinginan-keinginan kita segera datang menyambut dan menemani keseharian kita. Cuma, selama ini kita belum mengerti dengan benar bagaimana caranya menghidupkan kesyukuran dalam hati. Cara menghidupkan kesyukuran dalam hati ketika berdoa cukup sederhana. Coba kita praktikkan 3 cara praktis berikut ini. 1. Yakinlah. 2. Rasakanlah. 3. Rengkuhlah. Mari kita bahas satu persatu. 1. Yakinlah. Langkah awal supaya doa kita terkabul yaitu mengencangkan keyakinan kita. Keyakinan bahwa Allah pasti meluruskan segala keinginan kita. Keyakinan itulah yang sudah sejak lama hingga saat ini senantiasa dipraktikkan oleh orang-orang sukses. Mereka terfokus pada keyakinan-keyakinan mereka. Mereka yakin bahwa setiap upaya yang mereka lakukan pastilah mengalami keberhasilan besar. Meski ada hambatan, onak duri, dan terpaan badai saat melangkah menuju tujuan, ia tak pernah berkeluh kesah. Konsentrasinya tetap pada tujuan yang diinginkannya. Sebaliknya, orang-orang yang gagal justru terfokus pada keraguan-raguannya. Ia ragu keinginan-keinginannya akan terkabulkan, konsentrasinya pada hal-hal yang menakutkan dirinya. Akibatnya, bukan kesuksesan yang ia dapatkan, malahan ia mendapatkan apa yang ia fokuskan. Ketakutan, kekhawatiran, dan sebagainya. Ia tak pernah mendapatkan apa yang ia idam-idamkan karena ia tidak memfokuskan diri sepenuh hati pada apa yang ia cita-citakan. Sebagai contoh, sebutlah kita memiliki sebuah komputer yang seringkali hang, tidak normal lagi, dan kita menginginkan komputer baru. Tujuan kita adalah mendapatkan komputer baru, tapi perhatian kita tercurah pada komputer lama. Anda lebih banyak berkeluh kesah terhadap komputer lama yang sering hang, sering masuk servis, semakin membuat pengeluaran bertambah banyak. Komputer baru pun tak kunjung terbeli sebab kita hanya terfokus pada kesengsaraan saat ini dan kita lupa memfokuskan pada keinginan-keinginan kita, yakni mendapatkan komputer baru. Fokuslah pada apa yang kita inginkan. Dengan memaksimalkan hal ini, keyakinan kita akan semakin kuat. Kita bertambah yakin bahwa kita akan mencapai keinginan-keinginan kita. Mungkin hal ini kurang masuk akal. Terkadang sesuatu yang kita inginkan untuk mencapainya di luar nalar manusia. Kekuatan adi kodrati sering menghampiri kita melalui bantuan yang tak terduga. Min haitsu la yahtasib. Saya berikan sebuah contoh lagi. Ketika kita menekuni hal-hal yang kita inginkan terjadi dalam hidup kita, otak kita akan bekerja keras mencari jalan keluar untuk mewujudkannya. Misalnya, kita ingin membangun usaha toko alat-alat dapur. Kita meyakini sekali toko kita ini bisa mendatangkan banyak keuntungan. Kita pun mulai terfokus pada keuntungan dan upaya membangun usaha toko tersebut. Mau tak mau, Anda
kita berpikir cara memperoleh modal, pelanggan, memasarkannya, dan lain-lain. Kita benar-benar fokus pada keinginan tersebut. Insya Allah, jika kita bersungguh-sungguh, pastilah jalan keluar menjadi terbuka lebar. Kita dapat mewujudkan impian kita itu. Teringat sebuah peribahasa, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan tercapai. Manjadda wajadda. Sebaliknya, ketika kita menginginkan membangun toko alat-alat dapur, tapi pada saat bersamaan kita berpaku pada kerugian dan kekhawatiran kalah bersaing dengan toko yang lain, kita tidak akan pernah sukses mendirikan toko tersebut. Toko tersebut sebatas keinginan doang. Jikalau kita benar-benar mendirikan toko tersebut, kekhawatiran kita membuat toko yang kita dirikan berlabuh pada muara yang sempit. Keterpautan kita dengan pikiran yang bertali dengan kerugian, ketakutan, dan seterusnya mengalirkan arus yang sejalan dengan hal tersebut. Tanpa berpanjang kata, berurai logika, saya ingin mengatakan kepada Anda, yakinlah keinginan-keinginan Anda akan terwujud. Cukup tingkatkan keyakinan Anda dan fokuskan pikiran dan perasaan Anda, bukan pada yang Anda yakini tersebut. Sederhana, bukan? 2. Rasakanlah. Setelah kita meyakini akan terkabulnya keinginan-keinginan kita, belumlah memadai untuk menuju kebahagiaan hidup. Keyakinan kita kadangkala berubah-ubah. Sama halnya dengan fluktuasi keimanan kita, turun naik, yazid wayangkush. Keyakinan kita harus stabil. Kalaupun mengalami penurunan, sebisa mungkin berusaha mempertahankan penurunan yang tidak drastis. Meskipun turun tetapi tidak sampai ke titik nol. Hal ini wajar. Sebagai manusia, kita kerap mengalami keyakinan yang naik dan turun. Oleh karena itu, kita butuh cara yang tepat untuk menstabilkan keyakinan kita. Keyakinan yang stabil itulah yang akan membawa kita pada pencapaian semua keinginan kita dalam doa. Bagaimanakah caranya? Rasakanlah apa yang kita inginkan sudah diperkenankan Allah. Kita seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan bahwa doa-doa kita makbul, lantas kita bersyukur. Seperti halnya kita membeli sebuah barang yang sudah kita bayarkan di muka. Antara kita dan penjual tersebut sangat bahagia. Sederhana, bukan? Cara inilah yang seringkali orang menyebutnya afirmasi diri, yakni membayangkan sesuatu yang belum terjadi, ternyata sudah benar-benar ada dalam kehidupan kita. Kesinambungan kita melakukan cara ini membuat kebahagiaan kita kian bertambah. Kita berbahagia dengan merasakan bahwa keinginan kita sudah terwujud dan rasa syukur kita sampaikan berlipat-lipat. Cobalah ketika akan berdoa, setelah menguatkan keyakinan kita bahwa doa kita akan terkabul, langkah selanjutnya adalah memanjatkan keinginan-keinginan kita dengan mantap. Jangan ragu, arahkan pikiran dan perasaan kita pada keinginan-keinginan kita. Sekali lagi, ucapkan dengan mantap. Di dalam relung hati kita, jangan ada rasa putus asa atau kecewa sesuai dengan pesan Qur'ani. La tayassu min tauhillah. Jangan lupa untuk menggunakan kalimat yang mengandung makna positif disertai keyakinan. Setelah kita menegaskan permintaan-permintaan kita, hadirkan rasa syukur dalam hati kita. Lakukan afirmasi ke dalam hati dan pikiran kita. Rasakan keinginan-keinginan kita sudah hadir dalam kehidupan kita, lalu bersyukurlah. Apa yang Anda rasakan? Senang, tenang, dan bahagia, bukan? Hidup Anda tidak ada beban, sedikit pun. Meskipun permasalahan Anda banyak, Anda tetap optimis bahwa Allah memudahkan perjalanan hidup Anda. 3. Rengkuhlah. Supaya afirmasi kita lebih kuat dan membekas dalam perasaan dan pikiran kita perlu merengkuh afirmasi itu. Maksudnya, kita perlu mengungkapkannya dengan lisan atau ucapan. Untuk itu, kita butuh mengungkapkannya dengan kata-kata. Sebagian orang memilih untuk berteriak sambil membayangkan keinginan-keinginan mereka tercapai.
Tapi saya tidak akan menyarankan Anda melakukan itu karena menyita tenaga dan membuang-buang waktu saja. Kurang ada manfaatnya. Kita cukup mengatakan ungkapan yang kuat membekas dalam diri kita seperti ini. Saya bersyukur bisa memperoleh rezeki hari ini. Saya bersyukur bisa memperoleh uang yang banyak dan hidup yang serba berkecukupan. Saya senang sekali mendapatkan kemudahan dari Allah dalam kehidupan keseharian saya. Saya sangat bersyukur dan senang memperoleh istri yang berakhlak mulia dan saleha. Saya sangat bersyukur telah membahagiakan orang tua dan saudara-saudara saya. Saya sangat bersyukur dan gembira dapat memanjatkan permintaan-permintaan saya kepada Allah dan sebagainya. Ucapkanlah dengan suara yang tegas dan mantap, dan jangan terlalu keras. Cukuplah kita yang mendengarnya. Ucapkan ungkapan-ungkapan itu sesuai doa kita. Tanamkan ungkapan-ungkapan itu hingga benar-benar menjiwai kehidupan kita. Insya Allah, setelah mengungkapkannya, kita akan merasa lebih damai, tenang, bahagia, dan tidak ada keluh kesah. Kita menjadi optimis dalam menjalani hidup. Meskipun kita sudah memasukkan afirmasi pada diri, kadang kita juga masih mudah tergoyahkan. Keyakinan-keyakinan kita masih saja bergelombang. Dalam kondisi tertentu, keyakinan diri bisa menurun drastis sampai ke titik nol. Bisa saja kita putus asa. Kok saya sudah berusaha mati-matian mengukir kata-kata penuh keyakinan dalam hati, tapi tak juga berubah. Begitulah kehidupan. Terkadang yang kita harapkan belum tentu tercapai. Kewajiban kita hanyalah berusaha dan menguatkan doa, seperti yang sudah saya sampaikan di poin sebelumnya. Oleh karena itu, kita membutuhkan pendekatan intim kepada Allah. Kita butuh upaya maksimal sehingga ungkapan-ungkapan afirmasi kita melekat dengan kuat dalam hidup. Ungkapan-ungkapan afirmasi itu perlu kita ikutkan dengan aktivitas membaca Al-Quran. Mengapa? Al-Quran dapat merespons keinginan-keinginan kita. Mengenai cara Al-Quran merespons keinginan-keinginan kita, akan saya paparkan di bab selanjutnya. Keenam, gunakan energi sabar untuk bangkit dari kegagalan. Jika Anda bertanya kepada saya tentang sikap apa yang harus dimiliki oleh setiap insan, saya lebih menyarankan Anda supaya menanamkan sifat sabar dalam diri. Tumbuh berkembangnya kesabaran dalam diri inilah yang sebenarnya dapat menumbuhkan benih-benih ketenangan batin. Kesabaran mampu melejitkan kesadaran diri kita untuk bersyukur atas pemberian-pemberian dari Yang Maha Kuasa. Seringkali betapa mudahnya kita memberikan nasihat kepada orang lain untuk bersabar, padahal kita sendiri belum tentu mampu mempertahankan kesabaran ketika ditimpa musibah. Memang betapa mudahnya menganjurkan kata-kata kesabaran kepada orang lain dan betapa sukarnya melatih diri kita untuk bersabar. Fenomena seperti ini adalah hal yang wajar. Orang-orang yang sabar biasanya tidak gentar menghadapi kegagalan. Kegagalan bagi mereka adalah salah satu ujian yang mesti dihadapi. Kegagalan adalah titik balik bagi diri kita menuju puncak-puncak kejayaan. Sejujurnya, kita tidak menginginkan kegagalan terus terjadi. Kita menginginkan hidup ini terus mengalami sukses, bahagia, senang, dan seterusnya. Namun, kita hidup di alam realitas yang tidak utopis. Ada tawa, ada sedih, ada senang, ada susah. Ada senang, ada susah, dan kesuksesan ada kesuksesan, ada kegagalan. Hidup yang kita jalani ini berputar dari satu titik menuju titik yang lain. Kadang kita berada di titik terbawah, kadang juga mencapai titik puncak laksana sebuah roda yang terus-menerus berputar tak ada hentinya. Dengan membiasakan bersabar, lalu dengan kesabaran itu kita bangkit, membenahi diri menuju tujuan-tujuan dan keinginan-keinginan kita. Persis, disitulah letak kesuksesan kita. Kita mampu menaklukkan rasa sedih karena gagal, lalu kita bangkit kembali mengejar impian-impian kita. Dengan demikian, kita telah menggunakan energi kesabaran sebagai titik balik menuju tujuan kita, yaitu kejayaan di dunia dan akhirat. Ketujuh, salatlah dengan syukur dan sabar.
Sudah banyak orang yang membuktikan betapa kuatnya pengaruh sholat dalam perjalanan hidup mereka. Sholat menjadi salah satu tempat mencurahkan segala isi hati kepada Sang Maha Mendengar. Sholat pun menjadi kunci meraih kesuksesan dan kebahagiaan hidup, apalagi sholat yang diikuti oleh rasa syukur dan sabar. Sifat sholat seperti itulah yang menjadikan kita sebagai magnet kebaikan. Kita menjadi orang yang baik, pemurah, pemaaf, dan seterusnya. Saya ingin membagikan sebuah pengalaman manis terkait dengan pembahasan bagian ini. Sebelum menjabarkan bagian ini, saya menyempatkan waktu untuk menjelajahi dunia maya, internet. Saya memang senang sekali mencari tema-tema yang berkaitan dengan keislaman melalui jejaring dunia. Setidaknya, saya bisa mengetahui perkembangan kehidupan umat Islam di belahan dunia manapun. Saya juga seringkali menuliskan blog, website pribadi sebagai sarana untuk saling berbagi, saling menasihati, dan tentunya untuk menyebarluaskan ajaran-ajaran kehidupan yang sudah tertuang dalam Al-Quran. Saya mulai membuka situs-situs dan saya klik sebuah situs menarik. Alamat situsnya yaitu http://www.islam.net.com. Dalam situs itu saya temukan sebuah kisah nyata seorang hamba Allah yang memberanikan diri keluar dari pekerjaannya hanya untuk mencari keridhaan Allah. Ia kehilangan mata pencaharian. Mengapa ia keluar dari pekerjaan itu? Apa yang terjadi dengan dirinya setelah meninggalkan pekerjaan itu? Bagaimana dengan anak dan istrinya? Bagaimana dengan kehidupannya? Saya memberikan kisah ini untuk membuka cakrawala berpikir kita. Bukan itu saja, saya juga bermaksud mempertajam kesyukuran dan kesabaran kita. Mari kita simak bersama. Hampir setiap waktu sholat berjamaah di Masjid Miftahus Salam, saya menemukan sesosok pria bertubuh tinggi dan besar berada di tengah-tengah jamaah yang hadir. Pria setengah baya itu selalu tampak kusuk dalam sholatnya. Sampai hari ini, saya belum berkesempatan untuk berbicara langsung dengannya karena ia selalu melanjutkan aktivitas berzikir dan tafakur dengan kusuk, sehingga saya khawatir mengganggu tafakurnya tersebut. Sekian waktu berlalu, selama itu pula saya hampir selalu bertemu dengannya di masjid tersebut dengan kondisi seperti saat pertama kali dirasakan. Saya penasaran, inilah yang kemudian mendorong saya bertanya kepada Pak Ustadz. "Bapak, itu siapa ya?" tanya saya sambil menyebutkan ciri-ciri jamaah tetap masjid tersebut, yakni membawa motor Honda dan hampir selalu membawa putranya ketika sholat berjamaah di masjid. "Oh, itu Mas Gimin," jawab Pak Ustadz. "Siapa dia, Pak?" tanya saya lagi. Pak Ustadz kemudian bercerita tentang awal perkenalannya dengan Mas Gimin yang terjadi pada sekitar 1999 lalu. "Ia dulu adalah juru masak di restoran depan itu," kata Pak Ustadz sambil menunjuk sebuah rumah makan yang tepat berada di depan masjid kami. Restoran itu dulu dikenal sangat ramai pada malam hari karena restoran itu menyediakan berbagai fasilitas kehidupan malam bagi para pengunjungnya. Masyarakat sekitar yang gerah dengan aktivitas rumah makan yang sudah beralih fungsi tersebut kemudian mendatangi Pak Ustadz untuk meminta pendapat tentang upaya menghentikan kegiatan restoran yang sudah dianggap keterlaluan. Beberapa orang pemuda desa setempat kemudian mendatangi Pak Ustadz. Mereka meminta izin dan pendapat pada Pak Ustadz untuk menyerbu restoran itu. "Jangan dulu, nanti coba saya minta pendapat pada Pak Kiai," kata Pak Ustadz. Atas nasihat Pak Kiai, guru Pak Ustadz yang disegani itu, Pak Ustadz kemudian melakukan pendekatan kepada pemilik restoran dan para pegawainya sebagai upaya mengingatkan dan menyadarkan mereka, bukan dengan cara kekerasan yang diusulkan para pemuda tadi. Usaha inilah yang kemudian mempertemukan Pak Ustadz dengan Mas Gimin, seorang juru masak paling senior di rumah makan tersebut, yang menjadi andalan sang pemilik rumah makan untuk menjamu para tamunya dengan masakan yang lezat.
Setelah beberapa kali pertemuan terjadi dengan Pak Ustadz, ada beberapa orang karyawan rumah makan tersebut yang menyadari bahwa di tempatnya bekerja terdapat benih-benih kemaksiatan dan dosa, termasuk salah satu di antaranya adalah Mas Gimin. Pak Ustadz, saya menyadari bahwa tempat ini kurang berkah, tapi bagaimana ya Pak? Saya tidak punya usaha lain untuk menghidupi anak dan istri saya. Kalau saya keluar dari rumah makan tersebut, bagaimana saya menafkahi anak dan istri saya? Kata Mas Gimin menyatakan rasa gundahnya kepada Pak Ustadz. Mas Gimin percaya bahwa rezeki Allah yang mengatur. Tanya Pak Ustadz, memaklumi keberatan Mas Gimin. Saya percaya Pak, jawab Mas Gimin. Mas, saya pun tidak tahu usaha apa yang harus Mas Gimin kerjakan seandainya Mas Gimin keluar dari rumah makan itu. Tetapi kalau kita yakin bahwa Allah akan memberikan jalan keluar kepada orang-orang yang ikhlas berhijrah meninggalkan kemungkaran, insya Allah Dia akan memberi jalan keluar kepada Mas Gimin. Yang terpenting, sekarang Mas keluar dulu dari lingkungan yang berbau maksiat tersebut dengan nilai lillahi ta'ala. Dengan niat lillahi ta'ala, papar Pak Ustadz. Selanjutnya, setelah beberapa waktu berlalu, Mas Gimin diberikan kekuatan oleh Allah untuk keluar dari rumah makan yang selama ini menjadi sandaran penghasilan untuk menafkahi keluarganya. Meskipun pemilik rumah makan tersebut mengiming-imingi Mas Gimin dengan kenaikan gaji yang lebih besar dan menggiurkan. Setelah keluar dari rumah makan tersebut, Mas Gimin hanya mengandalkan sedikit tabungannya untuk menafkahi keluarganya. Ia tidak langsung menemukan usaha apa yang harus dikerjakan untuk menutupi kebutuhan dapurnya. Akhirnya, Mas Gimin memutuskan untuk membuat gerobak dorong dan dengan bekal keahliannya memasak selama ia bekerja di rumah makan. Ia berjualan nasi goreng di pinggiran jalan. Usaha jualan nasi goreng yang dirintis Mas Gimin tidak langsung laku. Beberapa lama ia sedikit mendapat ujian dari Allah dengan niat tulusnya untuk keluar dari lingkaran kemungkaran. Selama itu pula Mas Gimin selalu menyempatkan diri sholat berjamaah di masjid sambil terus meminta pendapat dan saran dari Pak Ustadz. Hingga akhirnya saya bertemu beliau di masjid itu. Setelah sekian lama berjualan nasi goreng di pinggiran jalan, nasi goreng Mas Gimin mulai dikenal. Singkat cerita, usahanya berkembang, dagangannya laku keras. Mas Gimin kemudian membuka warung untuk dagangannya. Janji Allah kemudian mulai tampak bagi mereka yang benar-benar sabar dan istiqomah dalam berjuang di jalannya. Sesuai dengan pesan Quran, wallazina jahadu fina lanahdiyanahum subu'ana. Warung itu pun berkembang dan sekarang sudah mempunyai cabang di tempat lain. Mas Gimin tidak lagi berjualan di pinggir jalan dengan gerobak dorongnya. Ia sekarang sudah memiliki warung dengan beberapa orang pegawai yang bekerja di sana. Penghasilannya pun sekarang bertambah. Nafkah keluarga yang dulu menjadi salah satu alasan keberatan Mas Gimin untuk keluar dari rumah makan tersebut mulai tertutupi dengan penghasilannya sekarang. Bahkan mungkin jauh lebih besar daripada penghasilannya ketika ia bekerja sebagai juru masak di rumah makan dulu. Demikianlah kisah nyata Mas Gimin yang sabar menjalani kehidupan ini. Bagaimana dengan keadaan kita sekarang ini? Kuatkah kita menahan berbagai cobaan dari Allah? Sudah sabarkah kita? Saya berpikir, hanya diri kitalah yang bisa jujur menjawabnya. Saya tidak akan berpanjang lebar menguraikan bagian ini. Kisah nyata di atas sudah cukup menjadi renungan hikmah terdalam bagi kehidupan kita. Pelajaran bahwa dalam hidup membutuhkan kesabaran dan kesyukuran. Jangan lupa, tetaplah sholat kepadanya sebagai wujud pendekatan diri kita kepada Allah, seperti yang telah dicontohkan oleh Mas Gimin. Pada bab selanjutnya, saya akan memaparkan cara-cara menggunakan Al-Quran untuk merespons keinginan-keinginan kita. Bukan itu saja, untuk Anda yang sedang mengalami musibah dan problematika hidup, akan saya tunjukkan cara menyelesaikannya dengan memanfaatkan mutiara-mutiara Al-Quran.
Oke, teman-teman sampai di sini dulu untuk bagian 3-nya. Nanti kita akan lanjut ke bab berikutnya, keempat, Al-Quran penjawab segala keinginan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.